Selamat sore, perkenalkan nama saya Lili Putri Barus, saya dari kelas PJKR 3D Stambuk 2019, NIM saya 61933110003. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Silabus Kurikulum 2013. Yang pertama yang kita bahas ialah mengenai komponen silabus. Yang pertama ialah identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima indikator pencapaian kompetensi, yang keenam materi pembelajaran, yang ketujuh kegiatan pembelajaran, yang kesembilan pendidikan penguatan karakter, yang ke-10 penilaian, yang ke-11 alokasi waktu, 12 sumber belajar. Yang pertama identitas mata pelajaran. Adapun yang dibahas dalam identitas mata pelajaran yaitu contohnya mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah tersebut, seperti mata pelajaran sepak bola, agama, ataupun lain sebagainya. Yang kedua, identitas sekolah. Adapun yang dibahas dalam identitas sekolah yaitu meliputi nama satuan pendidikan seperti kelas, yang dimana seperti kelas 10, yang kelas 11 dan kelas 12. Yang ketiga ialah kompetensi inti. Adapun yang dimuat dalam kompetensi inti ialah yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Yang dimana ketiga hal tersebut harus dapat dicapai oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Sedangkan yang keempat ialah kompetensi dasar yang memuat sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dikuasai oleh dikuasai oleh siswa. Kalau kompetensi dasar itu terkait muatan atau mata pelajaran. Sedangkan kompetensi inti tadi hanya di kelas dan mata pelajaran saja. Yang keenam, indikator pencapaian kompetensi. Adapun yang dimuat di dalam indikator pencapaian kompetensi ialah seperti perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaiannya kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang ketujuh ada materi pembelajaran. Adapun yang disampaikan pada materi pembelajaran seperti memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Pada materi pembelajaran ini disusun dari tingkat mata pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedelapan, kegiatan pembelajaran. Yang dimaksud dengan kegiatan pembelajaran ialah dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Seperti bagaimana seorang guru menjelaskan di dalam kelas dan bagaimana siswa menangkap yang diajarkan oleh gurunya. Yang kesembilan ada pendidikan penguatan karakter. Ini bertujuan untuk membina karakter siswa dengan cara penyelarasaan pada segi kinestetik atau gerakan, estetis atau hati, etik atau adab, dan literasi atau pola pikir. Biasanya ini dilakukan untuk memperbaiki karakter siswa pada suatu sekolah tersebut. Yang ke-10, penilaian. Yang dimaksud dengan penilaian ialah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi seorang guru harus memberikan penilaian kepada siswanya agar siswanya mengetahui sejauh mana kemampuan dan prestasi yang sudah ia lakukan di SMA tersebut ataupun di sekolah tersebut. Yang ke-11 ada alokasi waktu. Adapun yang dimaksud dengan alokasi waktu yaitu alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Seperti pelajaran penjas biasanya di suatu sekolah dilakukan selama 45 menit, 2 kali 45 menit. Jadi hampir 1 jam. Dan biasanya kalau di SMA disesuaikan jamnya
dengan silabus yang sudah ditentukan oleh sekolah tersebut. Yang ke-12, sumber belajar. Yang dimaksud dengan sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, sekitar alam atau sumber belajar lain yang relevan. Pada sekolah biasanya menggunakan seperti Infocus untuk media belajar agar penyampaiannya lebih jelas dan lebih siswa menjadi lebih paham. Jadi saya juga akan menjelaskan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Yang pertama, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan yaitu 1. Dari peserta didik diberitahu menunjukkan peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Dari hasil PPT saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.